Hai, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menghitung peluang dari distribusi normal. Nah, biasanya contoh-contoh soal atau distribusi normal, dia ditandai dengan 3 ciri yang utama. Yang pertama, yaitu diketahui adalah rata-rata, lalu yang kedua, dia diketahui banyaknya sampel, dan yang ketiga diketahui standar deviasi atau varian. Itu ciri utama daripada distribusi normal. Oke, ya. Intinya tiga itu gitu. Ketika ada pengecoh nanti ada dua buah rata-rata dan lain sebagainya, itu hanya pengecoh. Oke, langsung ke contoh soal. Dalam ujian mata kuliah statistik dasar pada sebuah kelas yang berjumlah 80 orang mahasiswa ya memiliki rata-rata 70. Nah, ini sudah keluar dua ciri-ciri. Jumlahnya 80 yaitu dia sebagai N, lalu rata-ratanya adalah 70 dari 80 orang. Kemudian di sini ada pengecoh, ada 2 orang mahasiswa mengikuti ujian susulan. Kemudian lalu mendapatkan nilai 45 dan 75. Berarti kalau ada tambahan 2 orang, maka jumlah orangnya menjadi 82. Sedangkan diketahui nilai varian kelas tersebut setelah 2 orang tersebut masuk, jadi setelah 2 orang tadi masuk, dia nilai variannya adalah 100. Yang ditanyakan adalah mahasiswa dikatakan lulus apabila mendapat nilai tidak kurang dari 60, artinya lebih dari atau sama dengan 60. Itu mahasiswa dikatakan lulus. Maka berapa peluang mahasiswa yang lulus? Oke. Nah, dari case ini kita harus mencari sebuah rata-rata baru setelah 2 orang itu masuk. Oke, saya tulis dulu N adalah 80, di mana N merupakan mahasiswa yang awal, lalu Mio adalah 70, di mana rata-rata mahasiswa yang baru. Mio adalah 70, rata-rata dari 80 orang mahasiswa, intinya rata-rata yang lama. Lalu XA dan XB itu adalah 2 orang yang susulan tadi. Varian untuk 82 orang adalah 100. Dan yang ditanyakan peluang seseorang mahasiswa lulus, yaitu PX lebih dari sama dengan 60. Artinya kalau dia dapat 60 atau lebih, dia lulus gitu. Itu yang ditanyakan peluangnya. Langkah yang pertama dalam mengerjakan soal ini, cari dulu rata-rata baru karena ada dua tambahan mahasiswa yang ikut ujian susulan. Oke. Di sini mu barunya yaitu N dikali mu, 80 dikali 70, lalu ditambah 2 orang mahasiswa yang ujian susulan tadi, 45 dan 75, dibagi banyaknya sampel, ya, meliputi juga mahasiswa baru. Ya, dia N plus 2, karena ada 2 mahasiswa baru. Oke, maka rata-rata barunya adalah 74,63. Oke, lalu sudah komplit yang dibutuhkan, yaitu ada N, ada rata-rata, dan ada standar deviasi. Oke. Lalu saya akan hitung PX kurang dari PX lebih dari sama dengan 60. Ya. Kalau lebih dari, selalu gunakan yang dihitung adalah yang kurang dari, yang sedikit. Maka menggunakan 1 min P X kurang dari 60. Prinsip ini menggunakan prinsip komplement. 1 min PX. Nah, untuk menghitung peluang dari distribusi normal, kita menggunakan Z yang merupakan normal baku. Ya, X min mu dibagi standar deviasi, yaitu 60 dikurangi 74,63 dibagi 10, ya nilainya adalah negatif 1,46. Ini adalah nilai Z. Maka saya tulis 1 min P Z kurang dari min 146. Nah, kok bisa dari Z ini?
menjadi PZ, kok bisa PZ kurang dari min 1,46 menjadi 0,072. Ini dari tabel Z. Ya, nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara membaca tabel Z. Oke, setelah dikurangi ternyata peluangnya adalah 0,9283 atau pembulatannya 0,93. Jadi peluang seseorang lulus adalah 0,93 atau 93% mahasiswa tersebut akan lulus. Sebelum kita membaca tabel Z, kita ingat dulu nilai Z tabelnya tadi adalah min 1,46. Ya, kita akan cari di tabel Z. Ini adalah tabel peluang kumulatif normal baku, yaitu dengan Z. Di sisi paling kiri itu ada Z yang nilainya negatif, dan ada sisi atas itu untuk pelengkap desimal di belakang koma, dua angka di belakang koma, yaitu untuk desimalnya min 1,46. Ya, min 1,46. Ya, kita ke 1,4 yang ada di sisi kiri. Lalu ke atasnya, ini akan saya blok ke sini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini 0,072. Ini asalnya min 1,4. Lalu ke atasnya, kalau kalian cek adalah yang 0,06. Jadi min 1,46 yaitu 0,072. Ya, itu tadi adalah cara menghitung peluang distribusi normal. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Ya, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.